Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Sumardianto dengan NIM akhir 25. Ini saya akan menjelaskan tentang motor stepper. Apa itu motor stepper? Motor jenis ini bergerak dengan rangka-rangka diskrit atau instrumen, sehingga menghasilkan gerakan yang terukur dan terkontrol dengan baik. Motor stepper ini biasanya digunakan dalam aplikasi yang memerlukan pergerakan, presisi, dan kontrol tinggi. Fitur ini memungkinkan motor stepper untuk beroperasi tanpa perlu menggunakan sensor eksternal. Keunggulan ini menjadikan motor stepper sangat cocok untuk berbagai aplikasi yang memerlukan presisi seperti mesin CNC, printer 3D, robotika, dan banyak lainnya. Kemampuan intrinsik motor stepper untuk mengukur dan mengontrol posisi dengan akurat adalah salah satu alasan mengapa mereka sangat berguna dalam berbagai industri dan aplikasi otomatisasi. Selanjutnya ada penggunaan dan aplikasi motor stepper. Contohnya printer untuk menggerakkan kepala cetak, pengumpan kertas, dan bilah pindai. Yang kedua ada printer 3 dimensi untuk menggerakkan driver meja X-Y, driver media. Selanjutnya kamera DSLR untuk pengaturan apertur atau fokus. Keempat, kamera video, geser, miringkan, zoom, dan fokus. Selanjutnya robot untuk menggerakkan lengan, efektor akhir, mesin ATM, pergerakan tagihan, dan lift baki. Berikut adalah daftar komponen motor stepper. Yang pertama adalah rotor, yang kedua stator, yang ketiga boros, yang keempat komutator. Biasanya ini hanya pada motor stepper unipolar. Kelima kumparan, yang keenam magnet, yang ketujuh encoder atau sensor umpan balik, yang kedelapan driver motor. Jenis-jenis motor stepper ada 3, yaitu motor stepper bipolar, motor stepper unipolar, motor stepper hybrid. Ini ada bagi-bagiannya. Ini contoh alatnya. Selanjutnya kita masuk ke programnya. Di sini ada include stepper.h, yaitu library stepper yang akan dimasukkan ke dalam program kita. Ini berfungsi untuk mengontrol seperti stepper motor. Kedua ada define step 20. Ini adalah definisi konstanta step yang digunakan untuk menentukan jumlah langkah step atau perputaran. Di sini untuk pin button const integer button 4. Untuk pinnya ini pin di tombol buttonnya. Dan ini untuk pin di potentiometer. Itu yang selanjutnya ada void setup. Dalam fungsi ini pin button diatur sebagai input dengan transistor pull up. Dan deklarasi ini variabel dan speed yang digunakan untuk mengatur arah dan kecepatan stepper motor. While loop if digital read button sama dengan 0,
Ini artinya memeriksa apakah tombol button tekan, dan jika iya dia akan memberikan arah ke transceiver motor, membaca nilai analog dari potensiometer dan mengubahnya menjadi kecepatan motor sesuai. Menggerakkan stepper motor dengan kecepatan dan arah yang telah diatur. Tadi yang ini yang membaca nilai analog dari potensiometer dan mengubahnya menjadi kecepatan motor sesuai. Ini baris kode if digital value from 0,1023 tutup kurung untuk 2,500. Ini suatu kondisi yang memeriksa apakah nilai speed kecepatan saat ini berbeda dengan nilai yang dihasilkan oleh pemetaan atau mapping. Nilai dari potensiometer VAR dari rentang 0 sampai 1023 ke rentang kecepatan 2 hingga 500 rpm. Kali ini nilai analog yang dibaca dari potensiometer dapat berkisar 0 sampai 123. Selanjutnya kondisi if digunakan untuk mengoptimalkan pengaturan kecepatan motor jika nilai kecepatan yang dihasilkan dari beberapa pemetaan ini berbeda dengan kecepatan saat ini, maka itu berarti ada perubahan posisi. Dan kecepatan motor perlu diperbarui. Terakhir ada ini fungsi debounce. Untuk melakukan debouncing pada tombol button, itu proses menghilangkan atau mengurangi getaran yang terjadi pada sinyal tombol ketika ditekan atau dilepas. Break akun diinisiasi dengan nilai 0. Variabel ini digunakan untuk menghitung berapa kali tombol ditekan dalam waktu tertentu. For back in I sama dengan 0, I kurang dari 5, I plus. Ini adalah loop for yang akan diulang sebanyak 5 kali dalam setiap iterasi. Fungsi akan membaca status tombol dan menunggu selama 10 detik. Delaynya 10 milidetik. Selanjutnya untuk ini if count lebih dari 2 return 1, else return 0. Setelah 5 iterasi ini, fungsi memberikan apakah tombol ditekan lebih dari 2 kali menggunakan return dengan mengecek count lebih dari 2. Jika iya, maka fungsi mengembangkan nilai 1 return 1 yang menunjukkan bahwa tombol telah ditekan dengan stabil tanpa efek bouncing. Jika tidak, maka fungsi akan mengembalikan 0 yang akan menunjukkan bahwa tombol belum ditekan dengan stabil. Ini contoh dari simulasinya. Ini ada Arduino Uno, LCD. Nah, ini lampu LED warna merah, warna kuning, warna merah, warna kuning.
Ini ada IC D293D, ini untuk mengontrol dua arah potensiometer, dua arah gerakan. Nah, mengontrol dua arah gerakan dari motor stepper ini. Dan terakhir ini adalah motor stepper. Dan ini ada baterai DC dengan voltanya 12 volt. Sekian dari saya, lebihnya mohon maaf. Terima kasih.